Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah tokoh nasional yang sangat mengesankan, yaitu Bapak Dr. Rizal Ramli yang wafat pada hari ini, malam ini di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sungguhnya kita semua adalah milik Allah dan hanya kepada Dialah, kepada Allah saja kita semua akan kembali, dan kita doakan moga-moga Allah menerima semua narasi-narasi intelektual yang baik dari Rizal Ramli sebagai amal soleh, dan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan pada keluarga besar yang ditinggalkan, tetap sabar di dalam keimanan. Ini adalah ujian yang besar. Sebuah kematian adalah nasihat bagi yang hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i al maut mau'izah." Cukuplah kematian itu, cukuplah mayit itu, ya, jenazah itu menjadi nasihat bagi yang hidup. Nasihat ada dua, yaitu nasihat yang bisa bicara, yaitu Al-Quran yang mulia, dan nasihat yang tidak bisa bicara adalah mayit. Dan malam ini, malam Rabu, kita menghadapi kenyataan Allah memperlihatkan kekuasaannya, dan kita tidak bisa menahan ketika nyawa itu terlepas dari badan kita. Moga-moga wafatnya, meninggalnya tokoh besar Dr. Rizal Ramli itu menjadi nasihat bagi kita semua bahwa hidup hanyalah satu detik dalam kehidupan yang sementara, al-hayatul faniyah, dan kita semua akan kembali menuju alam yang kekal abadi yang tidak mati-mati lagi dalam kehidupan al-hayatul baqiyah. Moga-moga kita doakan sekali lagi Bapak Rizal Ramli mendapatkan tempat di surganya Allah kelak, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan saya ingin sedikit mengenang perjumpaan saya diundang oleh Rizal Ramli di rumahnya, berbincang selama hampir 45 menit. Saya ditemani anak saya Wildan, Muhammad Wildan Al-Fajri. Kita lihat sedikit ya. Ini ada video saat saya sebelum tidur itu mencoba bikin video dengan cara yang mungkin sedikit kreatif. Saya di tempat tidur dan digabung dengan perjumpaan saya setelah makan. Ini di ruang belakang ya, ruang makan meja panjang di rumahnya Rizal Ramli di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jam 9. Waktunya tidur ya. 9 malam ya. Saya mau tiduran. Mau tidur malam. Tapi masih ingat aja sama Rizal Ramli itu kemarin wawancara hari Rabu ya. Rabu wawancara. Satu peristiwa yang hidup yang nggak mungkin terlupakan ya. Ya, seorang tukang donat yang nggak punya pikiran tinggi sebenarnya itu bisa begitu dihargai ya oleh Rizal Ramli. Ya, saya diundang ya oleh Rizal Ramli yang katanya sebenarnya sudah lama mengamati
YouTube saya sebelum COVID, tapi karena COVID tidak bisa ketemu. Dan ini bulan Juni kalau tidak salah 2022 ya. 1 tahun yang lalu ya. Tanggal berapa ini? Ya setahun yang lalu. Juni ya. Dr. Rizal Ramli kan dia ini mengundang saya sebagai tukang donat. Gara-gara dia ngakunya udah ngamati lama. Sejak pilpres itu mungkin ya. Sebelum COVID-19 itu kan belum lama itu pilpres kan sebelumnya kan. Kesan pertama masuk rumahnya dia memang humoris ya, sehingga kita sebagai orang baru, sebagai tamu itu merasa tidak canggung ya, tidak canggung. Ya mungkin dia memang sering banyak tamu dan mudah membuat tamu yang baru itu menjadi nyaman ya. Saya juga sebenarnya nggak nyangka, tapi dalam hidup itu banyak misteri ya, dalam kehidupan itu sebenarnya. Hidup itu tidak seperti yang kita inginkan. Hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan ya. Hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Ini acara setelah wawancara selesai dan kemudian dari depan ruang tamu terus kita diajak oleh Rizal Ramli ke ruang belakang. Ruang belakang itu juga terasa luas karena antara ruang belakang ada pohon-pohon mangga itu tidak ditembok ya, tapi diberi ruang kaca sehingga terasa luas. Begitu juga di depan ruang tamu itu ada diberikan kaca bukan tembok, sehingga menyatu dengan halaman depan. Seolah-olah menyatu padahal terhalang oleh kaca yang bisa dibuka. Katanya itu konsep rumah minimalis dari karya dari istrinya almarhum. Jadi belakang rumah ini terasa luas dan di sini tempat pertemuan para aktivis-aktivis. Konon Mahfud MD pernah ke sini, Anies Baswedan juga pernah ke sini dan memperhatikan beberapa cuplikan-cuplikan curhat mereka itu dibocorkan ya sedikit ke saya tentang tokoh-tokoh yang pernah mampir sini, termasuk bagaimana ruangan ini dipakai untuk merancang demonstrasi dan bertemunya para aktivis yang mencoba bersikap kritis terhadap rejim penguasa ya. Perjumpaan dalam kehidupan itu bisa mengubah ya jalan hidup seseorang. Dan jadi kamera saya ini nggak ada tripodnya, kalau nggak salah di atas meja, dan saya sudah minta izin untuk direkam ya. Direkam, tapi suaranya tidak terlalu jelas karena memang nggak ada pengeras suara yang ditempelkan di dada, kecuali pakai boya yang 5 meter yang harusnya dicolokin ke HP dan harus di kesini ya. Jadi memang peralatan yang saya bawa cuman kamera 1, terus pengeras suara ini, boya ini yang harganya murah dan tidak ada kamera lain kecuali HP ya. Memang itulah kekayaan dari channel Pesantren Jolali ya. Nggak ada lagi ya, kecuali itu. Sangat sederhana, mungkin beda dengan YouTuber-YouTuber yang lain atau wartawan yang lain memiliki kamera yang serius dan beberapa sudut pandang ya. Tapi ini hanya kamera HP diletakkan di atas meja makan ya. Saya kalau tidak salah sedang makan mangga ya. perubahan itu karena disadari pada mulanya. Disiapkan oleh Ibu Rum ya, sekretaris pribadi yang lulusan UGM bagian hukum, fakultas hukum, yang sudah lama ikut dengan Rizal Ramli. Ya, oleh orang yang bersangkutan. Tapi justru orang lain yang melihat itu, perjumpaan saya dengan Rizal Ramli yang mungkin ya menurut pihak tertentu sangat sederhana, bukan sangat sederhana, sangat biasa. Tapi buat orang tertentu itu satu yang
agak unik, mengejutkan mereka, sehingga komentar-komentar itu memang positif ya, dalam positif mereka terkejut ya. Saya sebagai tulang donat itu bisa diundang Zaramli, baik yang disampaikan lewat WA maupun yang ada di komentar video-video yang sudah dimuat ya tentang Rizal Ramli itu saya pikir ada 8 atau 9 ya. Dan itulah hidup ya, that's a life. That's a life. Jadi wawancara 45 menit itu kemudian saya bikin 9 video. Pertama full, kemudian dipecah-pecah. Termasuk perjalanan dari Parung ke itu juga dibikin videonya ya. Makanya kita dulu juga nggak pernah ya, minta dilahirkan di kota A, di kota B. Kita tidak bisa memilih kita dilahirkan di negara mana. Bahwa kita dilahirkan di negara Indonesia, itu takdir Allah begitu, dan takdir Allah berlaku. Manusia hanya menerima. Takdir Allah berlaku dan manusia saya dengan Rizal hanya menerima. Itu mungkin di luar perkiraan saya sendiri, tapi Allah sudah merancang itu. Bukan sebuah kebetulan, Allah yang mengatur. Nah itu anak saya Muhammad Wildan nanya langsung dan dijawab pakai pointer tentang nasihat kepada seorang muda ya. Kehidupan dan masa depan manusia, termasuk masa depan manusia hingga akhiratnya. Jadi yakinlah ya, dalam menjalani, dalam meniti kehidupan itu kita tidak berjalan sendiri ya. Allahus Samad, samping kita bergantung kepada Allah, Allah itu menyayangi hamba-hamba yang selalu menjaga hubungan. Ini Ibu Harum ya? Dia dengan Allah itu. Jadi Islam selalu memberikan harapan ya, sepanjang kita memberikan satu kepasrahan, memberikan satu ungkapan dan perilaku bahwa kita tunduk patuh kepada Tuhan, maka Allah Rabbul Alamin itu selalu memberikan yang terbaik kepada manusia itu sendiri. Tidak ada pengalaman yang tidak berguna. Tidak ada pengalaman yang tidak berguna. Buat manusia, betapapun buruknya pengalaman itu, pasti pengalaman itu berguna. Ya, menurut Allah sendiri bagi manusia itu, yang kadang-kadang manusia itu memang bebal ya, sukar untuk sadar kalau tidak dipukul, kadang-kadang tidak tidak digoyang di tengah jalan. Itu kadang-kadang manusia kehilangan orientasi dalam kehidupannya, sehingga banyak melakukan deviasi atau penyimpangan, dan justru nilai-nilai kehidupannya merosot ya, karena panggilan dan rayuan-rayuan dunia yang memang indah ya, dan hijau memukau ya. Dalam konteks rayuan dunia, rayuan kekuasaan, rayuan. Ini saya mencoba improvisasi, ngomong sambil tiduran, pakai tripod, kemudian direkam, ya, mengenang perjumpaan dengan Rizal Ramli yang sangat mengesankan sehari sebelumnya. Kemudian rekaman ini digabung ya, di KineMaster, digabung gambarnya, dan saya buat gambarnya melintang ya, tegak berdiri. Waktu itu saya masih pakai gambarnya kaos Habib Rizik Syihab ya. Dan kepentingan bisnis politik itulah maka hadir ya seorang Rizal Ramli untuk mengingatkan tentang nilai-nilai dasariah manusia yang pada hakikatnya manusia itu ingin selalu cenderung kepada kebaikan, kepada kebenaran. Manusia itu cenderung kepada kejujurannya, tetapi rayuan-rayuan yang bercorak materialistik dan menjanjikan kesenangan sesaat itu membuat nilai-nilai kemanusiaan itu merosot tajam. Sampai disadari pada mulanya oleh manusia itu sendiri, karena dia nilai-nilai itu muncul perlahan-lahan dalam kehidupan.
dia tiba pada satu titik yang akan menjerumuskan dia baru sadar ya, bahwa langkah-langkah yang dia lakukan Ini jam 4 sore ya. ternyata keliru. Tetapi nasi telah menjadi bubur dan dia sekarang tangannya diborgol dan masuk penjara karena dia kehilangan orientasi, kehilangan perspektif dalam memandang kehidupan pada tingkat yang lebih luas. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang saya terima dari siapa Dr. Rizal Ramli yang memang keluar Boston University. Boston University. Dan ada cerita lagi yang mungkin menarik. Dia menceritakan istrinya almarhumah Ibu Hera yang Ibu Hera, istri. arsitek lulusan ITB dan juga lulusan Harvard. Dia bilang Harvard ya. Kalau saya bilangnya Harvard. Jadi masukkanlah dialah orang pertama atau perintis arsitek yang minimalis. Jadi rumahnya Rizal Ramli itu konsepnya memasukkan bagian luar ke dalam. Jadi Bagian luar ke dalam. umumnya orang, kata Rizal Ramli itu, tidak mau diintip dari luar. Tapi kalau rumah itu kemudian ditembok terasa sempit. Oleh karena itu rumahnya Rizal Ramli di depan maupun di belakang itu bukan dihalangi oleh tembok, Oleh kaca ya. halaman itu, tapi dihalangi oleh kaca Yang bisa dibuka ya. yang bisa dibuka, sehingga tanaman-tanaman di halaman rumah Atau yang di kemudian belakang. baru di luarnya dekat jalan itu ada pagar, halaman di depan rumah itu penuh dengan tanam-tanaman termasuk mangga. Itu terasa seperti masuk ke dalam rumah karena hanya dihalangi oleh kaca yang tembus pandang, sehingga ruang tamu dengan halaman rumah itu luas ya. Dan Kita klik yang lainnya, kenangan ini. Dibuang sayang 15 Rabu 15 Juni 2022, rumah Dr. Rizal Ramli ya. Ini enggak ada. Oh, ini dia apa saya kesini baru. Saya tadi ngimpi apa saya kesini Bu Arum? itu terus terang segan gitu mau kesini, mau ngomong apa sih? Mau saya tanya, Bapak pensiunan apa? Saya nanya di telepon ke Bu Arum yang nelpon saya waktu saya masih jualan ayam, Bapak pensiunan apa? Saya segan sebenarnya, mau ada orang mau ngobrol itu saya segan siapa gitu ya. Mungkin saya tanya, Bapak pensiunan apa? Zaman dulu mampu. Terus jawab Bu Arum di telepon tuh, Bapak pensiunan Menko zamannya Presiden Gus Dur. Langsung saya ingat itu pasti Rizal Ramli. Ya udah saya mau. Itu teleponnya Selasa ya. Itu dikasih waktu hari Rebunya jam 3 ya. Jam 3 siang. Terus wawancara begitu sebelum jam 3 saya sudah datang. Terus nggak lama jam 3 seperempat kita mulai wawancara sampai jam 4 terus makan di belakang rumah. Ini di belakang ini rumah ini. Sudah tahu diri. Saya ya kan mau nggak mau lah. Karena saya mau belajar. Ya. Saya bolehnya bawa kamera boleh. Ya. Jadi saya izin bawa kamera boleh. Inilah yang sekedar kenang-kenangan ya dengan Rizal Ramli. Moga-moga ada gunanya dan memang berita di semua oh ini Dr. Rizal Ramli flashback part 1 reaction and behind the scene behind the scene by tukang donat. Ini saya bikin Assalamualaikum warahmatullahi pakai OBS wabarakatuh. waktu saya baru keluar dari rumah menuju Rizal Ramli. Nah ini saya siap-siap ya keluar dari rumah, geruduk rumahnya Rizal Ramli, Bung Wildan, Dan naik mobil ya kan? Kita potongin dulu ya. Nah, ini mau benar ini tiba di depan rumahnya Rizal Ramli ya. Nomor 4. Openingnya dibikin singkat aja, yang penting pembukaan
dari depan rumah, depan majelis itu di Parung, kemudian Nomor rumahnya 49R ya. sedikit di jalan sekitar 5 detik ya. Kemudian ini selesai, jadi nggak makan, nggak usah dipotong-potong, langsung dikira-kira aja pokoknya. Ini Nah, terus orang yang penting ini ya, namanya Ibu Arum ya, Abu Arum. yang nyari nomor HP saya di Google, ketemu, kemudian dia SMS, saya nggak respon dalam pengertian orang biasa gitu, karena seperti banyak yang lain pengen kenalan, terus saya jawab dengan voice. Terus satu saat waktu hari Senin tanggal 13 Juni pertama saya jualan depram ayam goreng ala fried chicken di Cafe Yudi bawah di Kronik Ria Brandin. Bu Arum ini telepon. Ini yang nggak ada di ini, telepon Bapak, katanya, maksudnya Bapak ini, dia bilang Bapak mau ketemu tukang donat, YouTuber, karena ngomongnya belak-belakan apa adanya, jadi pengen ngajak ngopi katanya, kata Bu Arum waktu itu. Terus saya bilang segen dalam hati, segan keluar rumah, udah usia senja masih kesana kemari. Terus susah saya jawabnya untuk bilang tidak. Terus akhirnya singkat cerita saya tanya, Bapak itu pensiunan apa? Apa Bapak itu istri Ini Ibu? Oh, bukan, saya sekretaris ya. Dia bilang waktu itu bukan sekretaris, saya stafnya. Padahal sekretaris, karena dia hampir 25 tahun menjadi mendampingi Rizal Ramli sejak dia lulus dari Fakultas UGM. Ibu Arum Fakultas namanya. Hukum. Tahun 97 sudah mendampingi Rizal Ramli, kata Ibu Arum. Berarti ini tahu seluk-beluk ya tentang Rizal Ramli. Ibu Arum ini kelihatannya begitu ya. Kata Ibu Arum, Bapak pensiunan ini katanya Menteri Ekonomi zaman Gus Dur. Nah, saya langsung ingat Rizal Ramli, meskipun Ibu itu Abu Arum itu nggak langsung bilang Rizal Ramli. Terus singkat cerita, ya udahlah saya datang untuk belajar begitu. Jadi Bu Arum itu ini ya yang memfasilitasi semuanya, dari telepon, undang, dan sampai tadi menyuguhkan es krim, potongan mangga dan lain-lain. Ini di ruang ini ya, di ruang, bukan di ruang tamu, ini di ruang makan, di ruang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Di rumah kita manggilnya Bung, Pak apa Bang? Bung. Nah, ini awal. Ini perlu saya ceritakan nih, sebelum wawancara itu saya bawa ini boya yang pakai yang saya pakai ini sekarang. Kesalahan saya pertama, saya ngasih ini pengeras suara ini ke Bang Rizal Ramli, ke Bung Rizal Ramli. Itu diterima sama dia. Maksud saya supaya dipasang sendiri, sebagaimana yang lain-lain kalau wawancara ke rumah itu ada yang begitu kan. Saya nggak pernah memasangkan. Kita tahu ininya diambil alih sama Ibu Arum dan dipasangkan ke CD oleh Ibu Arum. Harusnya saya yang memasangkan, nggak sopan. Saya nggak tahu. Dan ini juga waktu mau ditarik dia nggak bisa cepat memanjang karena keikat karet, belipet di situ. Ya udah, Masya Allah, itu kenangan yang sangat indah ya dengan Dr. Rizal Ramli ya. Kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Semoga Allah menerima amal-amal kebajikan dari Dr. Rizal Ramli dan menghilangkan ya atau mengampuni kesalahan dan dosa-dosa dari Rizal Ramli. Semoga wafatnya
Dr. Rizal Ramli mengingatkan kita yang masih hidup betapa hidup itu ternyata hanya 1 detik sangat singkat, seperti kilat yang mengejap di langit malam. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari para YouTuber, tertuah di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lucu. aja lebih demokratis. Kemungkinan jadi presiden bisa. Amin. Kalau Bang paling gubernur. Kalau kita mengikut sama-sama tua.